Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Berikut ini adalah surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidik, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, nomor 05/10/B/BS 01/01/2022 tentang aktivasi akun pembelajaran sebagai akses masuk platform Merdeka Mengajar bagi guru dan tenaga kependidikan. Nah, ini ditujukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Adapun dasar hukumnya adalah sebagai berikut, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Kemudian Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2001 tentang petunjuk teknis pemanfaatan data pokok pendidik untuk akun akses layanan pembelajaran. Nah, dalam rangka mendukung pengembangan kapasitas guru dan tenaga pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengembangkan platform Merdeka Mengajar. Untuk mengakses platform Merdeka Mengajar tersebut, guru harus melakukan aktivasi akun pembelajaran. Nah, berikut ini ada 4 bagian dari fitur tersebut. Yang pertama, perangkat mengajar. Yang kedua, laman kelas dan asesmen murid. Yang ketiga, pelatihan mandiri dan video inspirasi. Dan yang keempat, bukti karya saya. Nah, berkenan dengan aktivasi akun pembelajaran tersebut, maka Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melakukan sosialisasi cara mengaktifasi akun pembelajaran kepada operator sekolah dan guru di satuan pendidikan serta pengawas dengan mengacu pada lampiran 1 surat edaran. Nah, informasi lebih lanjut mengenai aktivasi akun dapat mengakses https://belajar.id/. Nah, Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan menyampaikan kepada operator sekolah untuk mengunduh daftar akun pembelajaran, nama akun dan kata sandi, dan memberikannya kepada pemilik akun, yaitu guru di satuan pendidikannya dan guru dan pengawas sekolah, untuk mengaktifkan akun pembelajaran agar dapat mengakses platform Merdeka Belajar. Nah, tata cara penggunaan platform Merdeka Mengajar sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 surat edaran ini. Aktivasi akun pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf B diharapkan dapat diselesaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2022. Peluncuran platform Merdeka Mengajar akan diluncurkan pada tanggal 4 Februari 2022. Nah, demikian surat edaran disampaikan, menjadi perhatian, dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan dukungan saudara diucapkan terima kasih. Surat ini ditandatangani di Jakarta 27 Januari 2022, Dirjen Iwan Syahril. Nah, tembusannya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Gubernur, Bupati, Wali Kota di seluruh Indonesia. Nah, sesuai dengan lampiran 1 surat edaran Direktur Jenderal Guru Tenaga Pendidikan nomor 05/10/B/BS 01/01/2022 tanggal 27 Januari 2022. Berikut ini adalah tata cara pengunduhan data, pengecekan ketersediaan akun pembelajaran, dan aktivasi akun pembelajaran. Tahap pertama adalah pengunduhan data. Nah, dalam hal ini dilakukan oleh operator. Cara operator satuan pendidikan adalah operator mengunduh data akun pembelajaran. Nah, tahap pertama diunduh melalui http://pd.data.kemendikbud.go.id. Kemudian
Setelah itu dibuka di laman kedua, digunakan akun SSO atau data pendidik melalui Dapodik yang terdaftar di http://sdm.data.kemendikbud.go.id. Nah, setelah itu diklik tombol unduh. Kemudian setelah diklik tombol unduh, diklik peserta didik atau PTK untuk mengunduh data akun. Nah, setelah data didapatkan, berikan informasi akun, user ID dan kata sandi kepada pengguna. Tentunya pastikan hanya diberikan kepada pemilik resmi akun sesuai dengan data Dapodik. Nah, berikutnya bagaimana cara pengecekan ketersediaan akun pembelajaran. Nah, cara mengecek ketersediaan akun pembelajaran adalah yang pertama, silahkan cek ketersediaan akun secara mandiri dengan cara berikut ini. Kemudian yang pertama kita cek melalui handphone. Kemudian yang kedua kita lengkapi identitas diri. Nah, cara mengeceknya adalah buka laman https://belajar.id pada peramban di perangkat Anda. Nah, setelah itu yang kedua lengkapi data diri Anda sesuai dengan Dapodik. Nama lengkap, nama ibu kandung, tipe pengguna, tanggal lahir, nomor pokok, satuan pendidikan nasional atau disebut dengan NPSN. Kemudian kita dapat informasi apakah akun pembelajaran sudah tersedia atau belum. Jika sudah tersedia, maka dia akan bercentang warna hijau dengan tulisan tersedia. Kemudian kirimkan detail informasi akun ke email pribadi Anda dan lakukan aktivasi. Jika belum tersedia, maka akan ada centang tanda X dengan simbol merah. Kemudian hubungi operator sekolah untuk mengetahui status ketersediaan akun pembelajaran Anda. Nah, pastikan juga data pribadi yang Anda masukkan saat mengecek ketersediaan akun sudah sesuai dengan data Dapodik. Apabila akun pembelajaran Anda masih belum. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana aktivasi akun pembelajaran. Yang pertama, cara aktivasi akun pembelajaran adalah sebagai berikut. Ini bisa kita buka di laman http://mail.google.com atau http://account.google.com. Kemudian yang tahap kedua, kita masukkan atau login menggunakan nama akun, user ID, dan kata sandi password yang dikirimkan ke email pribadi Anda. Contohnya ini namanya, user ID-nya Putri Ayu, passwordnya. Kemudian kita klik masuk. Nah, berikutnya setelah syarat dan ketentuannya, setuju syarat dan ketentuan penggunaan akun pembelajaran. Kemudian lakukan penggantian password, kata sandi, ataupun password pada akun pembelajaran. Informasi lebih lanjut bisa kita lihat di http://ult.kemendikbud.go.id atau http://belajar.id. Nah, berikutnya sesuai dengan lampiran kedua Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan nomor 0510-B-BS 0101-2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang ketentuan dan tata cara penggunaan platform Merdeka Belajar. Platform Merdeka Belajar merupakan platform teknologi yang telah dikembangkan oleh Kemendikbud untuk mendukung satuan pendidikan dalam proses pembelajaran dan pengembangan kapasitas guru dan tenaga pendidikan. Nah, platform ini dapat digunakan oleh guru di seluruh satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama yang memiliki akun pembelajaran yang sudah aktif. Tenaga pendidik dan Dinas Pendidikan perlu memastikan sudah memiliki akun pembelajaran agar dapat mengakses
platform Merdeka Mengajar. Nah, berikut ini platform Merdeka Mengajar terdiri dari 4 fitur dengan tujuan dan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, perangkat mengajar. Perangkat mengajar adalah kumpulan bahan ajar, modul proyek, atau buku teks. Melalui produk perangkat ajar, guru dapat dengan mudah menemukan inspirasi materi pembelajaran sesuai dengan domain dan fase di mana guru mengajar. Selanjutnya, guru dapat menggunakan produk perangkat ajar untuk mengunduh. Yang pertama, mengunduh perangkat ajar ke ponsel atau gawai lainnya masing-masing. Yang kedua, membagikan tautan perangkat ajar melalui WhatsApp, surat elektronik, email, atau kanal lainnya. Yang ketiga, guru memberikan umpan balik jika guru merasa terbantu dengan suatu perangkat ajar. Yang keempat, mengetahui tingkat rekomendasi suatu perangkat ajar dengan melihat beberapa kali suatu perangkat ajar disukai dan diunduh oleh guru lain, dan menandai modul ajar, rencana pelaksanaan pengajaran atau RPP pilihan agar bisa mengakses kembali dengan mudah di platform Merdeka Mengajar. Nah, kedua, untuk laman kelas dan asesmen murid. Asesmen murid berisi kumpulan paket soal yang telah dipetakan berdasarkan fase dan mata pelajaran tertentu. Laman kelas berisi daftar murid berdasarkan kelompok kelas tertentu. Sebagai target, didistribusikan asesmen murid melalui produk asesmen murid. Guru dapat mengetahui level kompetensi masing-masing murid dan level kompetensi secara kelas secara keseluruhan. Dengan demikian diharapkan tercapai pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Asesmen murid yang tersedia saat ini adalah literasi dan numerasi. Guru dapat mencari asesmen berdasarkan fase dan mata pelajaran untuk kemudian dibagikan kepada murid secara daring, online, maupun luring atau offline. Nah, yang ketiga, pelatihan mandiri dan video inspirasi. Pelatihan mandiri merupakan bagian dari platform Merdeka Mengajar yang memuat berbagai materi pembelajaran yang digunakan secara mandiri dalam upaya meningkatkan kompetensi guru sebagai pendidik. Materi pembelajaran dibuat secara singkat dan sesuai kebutuhan untuk mempermudah guru melakukan pelatihan mandiri dimanapun dan kapanpun. Melalui video inspirasi guru, guru dapat menonton berbagai video singkat yang dapat menjadi inspirasi untuk mengembangkan kompetensi guru, baik dalam aspek profesional maupun personal. Nah, yang keempat, bukti karya saya. Bukti karya saya merupakan wadah dokumentasi karya bagi guru. Karya menggambarkan kinerja, kompetensi, serta prestasi yang dicapai selama menjalankan proses profesi guru maupun kepala sekolah. Selanjutnya, guru dapat menggunakan produk bukti karya saya untuk menyimpan dan mengelola rekam jejak dalam melaksanakan tugas utama sebagai penunjang dalam pengembangan diri dan karir, dan berbagai karya dengan rekan sejawat untuk membuat umpan balik agar dapat saling belajar praktik baik untuk bertukar ide atau pikiran. Nah, berikut ini adalah rincian tata cara mengakses dengan menggunakan platform Merdeka Mengajar. Nah, yang pertama, kita mengakses platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar dapat diakses melalui website https://guru.kemendikbud.go.id atau melalui aplikasi ponsel pintar atau smartphone berbasis Android melalui laman bit.ly platform Merdeka Mengajar. Nah, login ke platform Merdeka Mengajar. Login dapat dilakukan dengan menggunakan akun pembelajaran. Pastikan tenaga pendidik dan Dinas Pendidikan sudah mengaktifkan akun pembelajaran. Selanjutnya, masukkan informasi provinsi, sekolah, kelas, dan mata pelajaran dimanapun guru dan tenaga pendidik mengajar. Untuk gambar alurnya dapat dilihat pada infografik atau tautan http://bit.ly login PMM. Nah, berikutnya
bagaimana cara kita menggunakan perangkat ajar? Tenaga pendidikan di seluruh satuan pendidikan dapat menggunakan perangkat mengajar untuk melakukan kegiatan berikut. Yang pertama, mencari modul ajar, buku teks, buku murid, ataupun buku guru berdasarkan mata pelajaran dan fase yang diinginkan. Selain itu, guru dapat juga melakukan pencarian lebih spesifik dengan fitur filter. Mengunduh dan menyimpan modul ajar dan buku teks ke dalam memori lokal gawai. Beberapa buku teks yang terunduh akan dilampirkan markah tirta atau watermark. Dengan cara membuat folder baru, guru dapat mengelompokkan perangkat ajar berdasarkan kebutuhannya. Perangkat ajar dapat diakses secara lebih cepat dan dikelola ke dalam berbagai folder yang disimpan dalam platform dengan fitur menandai. Untuk gambar alurnya dapat dilihat pada infografik pada tautan http://bit.ly perangkat ajar PMM. Nah, berikutnya yang keempat, menggunakan laman kelas dan asesmen. Tenaga pendidik di seluruh satuan pendidikan dapat menggunakan produk laman kelas untuk melakukan kegiatan berikut. Yang pertama, melihat daftar kelas dan daftar asesmen yang dibagikan. Yang kedua, menambah kelas baru. Dan ketiga, mengubah nama kelas. Dan keempat, menambah ataupun menghapus data murid. Untuk gambar alurnya dapat dilihat melalui infografik pada tautan http://bit.ly kelas PMM. Nah, tenaga pendidik di seluruh satuan pendidikan dapat menggunakan produk asesmen untuk melakukan kegiatan berikut. Yang pertama, melakukan asesmen diagnostik di awal tahun pembelajaran agar dapat melakukan perencanaan lebih lanjut untuk metode pembelajaran berikut dengan dukungan rekomendasi perangkat ajar. Nah, yang kedua, melihat hasil penilaian asesmen dalam bentuk hasil penilaian kelas maupun hasil penilaian individu murid. Hasil penilaian kelas mencakup level kompetensi sebagai besar murid di kelas, sedangkan hasil penilaian individu murid dapat menampilkan detail analisis tingkat kompetensi murid. Nah, berikutnya, mendistribusikan asesmen murid secara daring, online, ataupun luring atau offline, dan melakukan penilaian secara manual untuk jawaban uraian. Penilaian untuk jawaban pilihan ganda akan dilakukan secara otomatis oleh sistem jika didistribusi asesmen dilakukan secara daring atau online. Nah, untuk gambar alurnya dapat dilihat dari infografik pada tautan https://bit.ly asesmen PMM. Nah, menggunakan pelatihan mandiri dan video inspirasi, di mana tenaga pendidik di seluruh satuan pendidikan dapat menggunakan produk pelatihan mandiri untuk melakukan kegiatan berikut. Yang pertama, mempelajari materi pelatihan dalam bentuk teks, video, kuis, dan penulisan refleksi. Yang kedua, mengaplikasi hasil pembelajaran dengan post-test. Nah, tenaga pendidikan di seluruh satuan pendidikan dapat menggunakan produk video inspirasi untuk mengakses kumpulan video inspiratif dengan berbagai topik pembelajaran yang telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta para ahli sebagai referensi praktik ajar untuk mendukung pengembangan kompetensinya. Nah, untuk gambar alurnya dapat dilihat pada infografik pada tautan https://bit.ly video pelatihan PMM. Nah, berikutnya, menggunakan bukti karya saya. Tenaga pendidikan di seluruh satuan pendidikan dapat menggunakan bukti karya saya untuk melakukan kegiatan berikut. Yang pertama, mengimport video bukti karya pribadi yang sudah diunggah ke YouTube, ke platform Merdeka Mengajar. Kemudian membagikan video bukti karya pribadi ke rekan guru dan kepala sekolah. Untuk gambar alurnya dapat dilihat dari infografik pada tautan https://bit.ly bukti karya PMM.